hati-hati dalam berkendara. Bagi yang tidak ada aktivitas yang berkepentingan, diharapkan untuk terus tinggal di rumah Tribuners, karena memang kondisi Kota Makassar yang saat ini dilanda cuaca yang cukup buruk Sobat Tribuners. BMKG wilayah air juga sudah mulai. Kita ketahui bersama bahwa kondisi curah hujan tinggi melanda Kota Makassar sejak kemarin sore, membuat sejumlah ruas jalan di Kota Makassar harus terdampak banjir. Kita lihat ini ada pemotor yang dengan berani menerobos dalamnya air. Kita lihat berhasil dia Tribuners ya, mesin motornya tidak mati Tribuners. Sementara itu beberapa motor harus terpantau mogok ya Tribuners ya, akibat air yang sudah mulai makin tinggi nih Tribuners. Dengan kondisi cuaca buruk di Kota Makassar, karena diketahui bersama bahwa cuaca buruk masih akan terus melanda hingga mungkin tanggal 16 Februari 2022. Baiklah Tribuners, seperti inilah kondisi terkini tepatnya di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. BMKG telah memprediksi, BMKG wilayah 4 Kota Makassar telah memprediksi bahwa curah hujan tinggi disertai angin kencang masih akan terus melanda wilayah Sulawesi Selatan, khususnya bagian barat dan selatan hingga tanggal 16 Februari 2022 Tribuners. Untuk itu kepada warga Sulawesi Selatan untuk terus berhati-hati dan mewaspadai cuaca buruk yang masih akan terus melanda wilayah Sulsel. Begitu Tribuners, terima kasih. Inilah dia kondisi terkini ya, tepat di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Kondisi terkini banjir yang melanda. Kita lihat saat ini kondisinya sudah cukup parah Tribuners ya. Kendaraan bermotor sudah kesulitan, bahkan sudah ada yang sampai mogok Tribuners. Kita lihat di seberang sana juga kondisinya sama nih Tribuners. Ada lagi yang kita lihat melawan arus ya Tribuners. Jadi beginilah kondisi cuaca buruk yang terjadi di Kota Makassar. Sejumlah ruas jalan lainnya seperti di Jalan AP Petarani, kemudian juga Perintis Kemerdekaan juga terjadi banjir yang mengakibatkan akses jalan sulit untuk dilalui Sobat Tribuners. Salah satu penyebabnya ialah kondisi saluran air yang berada tepat di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang kita lihat bersama kondisinya sudah penuh nih Tribuners dan tidak bisa lagi menampung debit air Sobat Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Kita lihat yang hanya kendaraan beroda 4 ya yang bisa melintas dengan bebas, sementara itu kendaraan bermotor harus berhati-hati ya akibat kondisi Cedala Tribuners Darun-Naim. Nah, ini Tribuners, air sudah mulai merembes masuk ke jalanan sehingga pengendara harus berhati-hati ya karena air sudah menutupi jalanan ini Tribuners. Ini suasana di sini masih hujan Tribuners, walaupun dengan intensitas yang tidak terlalu tinggi, cuman belum berhenti dari tadi subuh ya, karena memang ini
Jadi ini Tribuners juga sudah masuk ke pemukiman warga di sebelah sini. Itu Tribuners. Anak sekolah bolos, itu bolos, ini sekolah bolos. Jadi Tribuners, bisa saya sampaikan bahwa hujan deras yang mengguyur Kota Makassar dari dini hari tadi menyebabkan beberapa wilayah terendam banjir. Salah satu wilayah saat ini yang saya pantau adalah Perumnas Angkrang, Bulog 4, dekat Masjid Darul Naim. Nah, kondisi banjir di saat ini bisa kita lihat, air sudah memasuki jalanan dan tentunya ini cukup berbahaya ya bagi pengendara karena air sudah menutupi jalanan. Jadi Tribuners, bagi yang ingin keluar berkendara keluar diharapkan hati-hati karena kalau kita lihat ini seperti yang kita tahu ya, di tempat ini memang bersebelahan dengan ini, apa lagi namanya, jadi memang air langsung dari sebelah ya Tribuners masuk ke jalanan. Oh iya, bersebelahan dengan Balan Tunjung. Ini Tribuners. Jadi ini di Perumnas Anteng ya, dekat Masjid Darul Naim. Sana Darul Naim. Air sudah memasuki badan jalan. Hingga diharapkan ini pengendara motor hati-hati. Karena tentunya air ini dapat menghambat ya. Dan juga bisa mencelakakan pengendara jika ini. Ya. Jadi memang dari Kota Makassar sejak malam hari tadi kita melihat saat ini kondisi jalanan sudah bagian hampir tertutupi dengan air, sobat Tribuners. Genangan sudah terjadi setinggi pitis orang dewasa di bagian pinggir jalan, sementara itu hanya bisa dilewati satu lajur kendaraan saja Tribuners ya. Seperti inilah kondisi terkini di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar Tribuners. Nah, cuaca buruk memang sudah terjadi dan melanda wilayah Sulawesi Selatan selama sejak kemarin sore, termasuk di Kota Makassar yang seperti kita lihat pada siang hari ini cuaca buruk membuat kondisi genangan terjadi di mana-mana sobat Tribuners. Kota Makassar sendiri di beberapa wilayah ya memang sudah tergenang banjir, diantaranya di Kecamatan Kamalan Raya, Kecamatan Biringkanaya, sampai ke juga di Antang di Kecamatan Manggala sudah tergenang banjir sobat Tribuners. Beberapa warga sudah mulai dievakuasi di Kecamatan Tallo
karena terjebak banjir yang sudah mencapai pinggang orang dewasa, Tribuners. Untuk di Jalan Poros sendiri memang beberapa titik sudah terpantau banjir, diantaranya Jalan Urip Sumoharjo, kemudian di Jalan Perintis Kemerdekaan, kemudian di Jalan AP Petarani, Sobat Tribuners. Jadi seperti inilah kondisi terkini jalanan di Perintis Kemerdekaan imbas cuaca buruk yang melanda Kota Makassar sejak kemarin sore, Tribuners. Kita melihat hanya ada satu jalur kendaraan yang bisa dilintasi, sementara ketika melintasi di sekitaran sini, Sobat Tribuners, biasanya kalau motor ini sudah mogok gitu, Tribuners, kalau melintasi sepanjang jalan yang ada di bagian dalam sini, Sobat Tribuners. Jadi memang di sebelah sana bahkan lebih parah, Tribuners ya. Kalau kita lihat di sana hampir seluruh jalur dan jalan itu sudah terpenuhi dengan air, Sobat Tribuners. Jadi untuk itu Tribuners diharapkan agar tetap berhati-hati dalam berkendara. Bagi yang tidak ada aktivitas yang berkepentingan diharapkan untuk terus tinggal di rumah, Tribuners, karena memang kondisi Kota Makassar yang saat ini dilanda cuaca yang cukup buruk, Sobat Tribuners. BMKG wilayah 4 Makassar telah memprediksi kondisi curah hujan disertai angin kencang masih akan melanda Sulawesi Selatan hingga tanggal 16 Februari mendatang. Terlebih bagi wilayah-wilayah bagian barat dan selatan memang diprediksi akan diguyur hujan dengan intensitas lebat. Untuk itu Sobat Tribuners diharapkan agar terus berhati-hati dalam berkendara bagi yang memiliki aktivitas di luar rumah. Sedangkan untuk masyarakat yang tidak memiliki aktivitas berlebihan di luar rumah diharapkan untuk terus tinggal di rumah masing-masing, Sobat Tribuners. Beberapa wilayah di Kota Makassar sudah terpantau banjir, Sobat Tribuners. Untuk jalan-jalan poros sendiri sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan ini, tepatnya di depan Unhas, di dua lajur berbeda itu sudah digenangi air, Sobat Tribuners. Sementara itu wilayah lainnya di Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan juga sudah tergenang banjir, Sobat Tribuners. Begitu juga dengan jalan di AP Petarani, tepatnya di sekitar kantor pos itu sudah mulai sejak tadi pagi tergenang banjir, Sobat Tribuners. Bahkan di situ motor sudah tidak bisa melintas lagi karena kondisi curah hujan yang sangat tinggi dan kondisi banjir yang cukup tinggi, Sobat Tribuners. Untuk wilayah pemukiman sendiri, daerah Sudiang, Pacarakan juga sudah mulai tergenang. Begitu juga di wilayah Antang, tepatnya di Perumnas Antang Blok 10. Kemudian di wilayah kota Perumahan Mesonet di sekitar kanal juga sudah mulai dievakuasi warganya, Sobat Tribuners. Beberapa kecamatan juga sudah mulai terdampak, diantaranya kecamatan Biringkanaya, Tamalandrea, kemudian Manggala, Panakukang, berpindah ke kecamatan Talo, kecamatan Wajo juga sudah mulai digenangi air, Sobat Tribuners. Beberapa warga bahkan sudah mulai dievakuasi mengingat curah hujan tinggi yang menyebabkan kondisi wilayah Kota Makassar yang semakin parah, Sobat Tribuners. Untuk itu terus berhati-hati bagi warga Kota Makassar yang ingin beraktivitas di hari ini. Bagi masyarakat yang tidak berkepentingan tetap diharapkan agar tidak meninggalkan rumah, Sobat Tribuners. Jadi seperti inilah kondisi terkini di Jalan Perintis Kemerdekaan, Sobat Tribuners. Untuk itu terus berhati-hati, Tribuners, dalam melintas di sepanjang ruas jalan ini.
Beginilah Sobat Tribuners kondisi terkini di Jalan Perintis Kemerdekaan. Kita lihat anak-anak di seberang sana nampak bermain-main dengan ada di depan kampus Universitas Hasanuddin, tepatnya pada pintu 0 Unhas, di depan danau Unhas, bertulisan Universitas Hasanuddin atau papan nama dari kampus Universitas Hasanuddin. Nah, tampak Tribuners seperti yang kita lihat bahwa kondisi danau Unhas meluap sehingga menyebabkan banjir di Jalan Perintis Kemerdekaan dari pintu 0 Unhas menuju ke pintu 1 Unhas. Nah, Tribuners, seperti inilah kondisi di depan kampus Unhas Samalandrea, di air sudah naik, dan ini salah satu penyebabnya adalah meluapnya danau dari Unhas yang berada di pintu antara pintu 1 dan pintu 0 Unhas. Ini air sudah naik di ruas jalan Tribuners, baik dari arah Telo menuju ke arah Tamalandrea, begitupun sebaliknya dari arah Tamalandrea menuju ke arah Telo atau arah Urip Sumoharjo. Ini pengendara baik roda 2 maupun roda 4 tampak berhati-hati sehingga arus lalu lintas di Jalan Perintis Kemerdekaan ini lumayan padat Tribuners di siang hari, tepatnya pada pukul 12 kurang dari 25 menit. Lebih dari 25 menit. Memang sejak malam hari Tribuners, pada minggu malam hujan terus mengguyur kota Makassar dan sekitarnya sehingga menyebabkan banjir di berbagai titik. Salah satunya yakni di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya pada depan kampus Unhas Samalandrea antara pintu 0 menuju ke pintu 1 kampus Samalandrea. Ini juga dipengaruhi oleh meluapnya danau dari kampus yang dikenal juga dengan kampus merah ini.
sudah dari menutupi semua ruas jalan di sekitaran di 200 meter di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di pintu 0 dan pintu 1 Unhas. Ini jalanan di Perintis Kemerdekaan imbas cuaca buruk yang melanda kota Makassar sejak malam hari tadi. Kita melihat saat ini kondisi jalanan sudah bagian hampir tertutupi dengan air, Sobat Tribuners. Genangan sudah terjadi setinggi betis orang dewasa di bagian pinggir jalan. Sementara itu hanya bisa dilewati satu lajur kendaraan saja, Tribuners ya. Seperti inilah kondisi terkini di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, Tribuners. Nah, cuaca buruk memang sudah terjadi dan melanda wilayah Sulawesi Selatan selama sejak kemarin sore, termasuk di Kota Makassar yang seperti kita lihat pada siang hari ini cuaca buruk membuat kondisi genangan terjadi di mana-mana, Sobat Tribuners. Kota Makassar sendiri di beberapa wilayah ya memang sudah tergenang banjir, diantaranya di Kecamatan Kamalandra ya, Kecamatan Biringkanaya, sampai ke juga di Antang di Kecamatan Manggala sudah tergenang banjir, Sobat Tribuners. Beberapa warga sudah mulai dievakuasi di Kecamatan Tallo karena terjebak banjir yang sudah mencapai pinggang orang dewasa, Tribuners. Untuk di Jalan Poros sendiri memang beberapa titik sudah terpantau banjir, diantaranya Jalan Urip Sumoharjo, kemudian di Jalan Perintis Kemerdekaan, kemudian di Jalan AP Petarani, Sobat Tribuners. Jadi seperti inilah kondisi terkini jalanan di Perintis Kemerdekaan imbas cuaca buruk yang melanda Kota Makassar sejak kemarin sore, Tribuners. Kita melihat hanya ada satu jalur kendaraan yang bisa dilintasi, sementara ketika melintasi di sekitaran sini, Sobat Tribuners, biasanya kalau motor ini sudah mogok gitu, Tribuners, kalau melintasi sepanjang jalan yang ada di bagian dalam sini, Sobat Tribuners. Jadi memang di sebelah sana bahkan lebih parah, Tribuners ya. Kalau kita lihat di sana hampir seluruh jalur dan jalan itu sudah terpenuhi dengan air, Sobat Tribuners. Jadi untuk itu Tribuners diharapkan agar tetap berhati-hati dalam berkendara. Bagi yang tidak ada aktivitas yang berkepentingan diharapkan untuk terus tinggal di rumah, Tribuners, karena memang kondisi Kota Makassar yang saat ini dilanda cuaca yang cukup buruk, Sobat Tribuners. BMKG wilayah 4 Makassar telah memprediksi kondisi curah hujan disertai angin kencang masih akan melanda Sulawesi Selatan hingga tanggal 16 Februari mendatang. Terlebih bagi wilayah-wilayah bagian barat dan selatan memang diprediksi akan diguyur hujan dengan intensitas lebat. Untuk itu Sobat Tribuners diharapkan agar terus berhati-hati dalam berkendara bagi yang memiliki aktivitas di luar rumah. Sedangkan untuk masyarakat yang tidak memiliki aktivitas berlebihan di luar rumah diharapkan untuk terus tinggal di rumah masing-masing, Sobat Tribuners. Beberapa wilayah di Kota Makassar sudah terpantau banjir, Sobat Tribuners. Untuk jalan-jalan poros sendiri sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan ini, tepatnya di depan Unhas, di dua lajur berbeda itu sudah
digenangi air Sobat Tribuners. Sementara itu wilayah lainnya di Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan juga sudah tergenang banjir Sobat Tribuners. Begitu juga dengan jalan di AP Petarani, tepatnya di sekitar kantor pos itu sudah mulai sejak tadi pagi tergenang banjir Sobat Tribuners. Bahkan di situ motor sudah tidak bisa melintas lagi karena kondisi curah hujan yang sangat tinggi dan kondisi banjir yang cukup tinggi Sobat Tribuners. Untuk wilayah pemukiman sendiri, daerah Sudiang, Pacarakan juga sudah mulai tergenang. Begitu juga di wilayah Antang, tepatnya di Perumnas Antang Blok 10. Kemudian di wilayah kota Perumahan Mesonet di sekitar kanal juga sudah mulai dievakuasi warganya Sobat Tribuners. Beberapa kecamatan juga sudah mulai terdampak, diantaranya kecamatan Biringkanaya, Tamalandrea, kemudian Manggala, Panakukang, berpindah ke kecamatan Talo, kecamatan Wajo juga sudah mulai digenangi air Sobat Tribuners. Beberapa warga bahkan sudah mulai dievakuasi mengingat curah hujan tinggi yang menyebabkan kondisi wilayah Kota Makassar yang semakin parah Sobat Tribuners. Untuk itu terus berhati-hati bagi warga Kota Makassar yang ingin beraktivitas di hari ini. Bagi masyarakat yang tidak berkepentingan tetap diharapkan agar tidak meninggalkan rumah Sobat Tribuners. Jadi seperti inilah kondisi terkini di Jalan Perintis Kemerdekaan Sobat Tribuners. Untuk itu terus berhati-hati Tribuners dalam melintas di sepanjang ruas jalan ini. Beginilah Sobat Tribuners kondisi terkini di Jalan Perintis Kemerdekaan. Kita lihat anak-anak di seberang sana nampak bermain-main dengan air ya Sobat Tribuners. Sementara itu semakin ke sini air semakin meninggi Sobat Tribuners, karena memang kondisi hujan masih terus terjadi di Kota Makassar Sobat Tribuners. Untuk itu teruslah berhati-hati Tribuners dimanapun Anda berada Sobat Tribuners ya. Tribuners, air sudah mulai merembes masuk ke jalanan sehingga pengendara harus berhati-hati ya, karena air sudah menutupi jalanan ini Tribuners. Ini suasana di sini masih hujan Tribuners, walaupun dengan intensitas yang tidak terlalu tinggi, cuman belum berhenti dari tadi subuh ya, karena memang ini di sini Tribuners juga sudah masuk ke pemukiman warga di sebelah sini. Itu Tribuners.
sekolah bolos, itu bolos, ini sekolah bolos. Jadi Tribuners, bisa saya sampaikan bahwa hujan deras yang mengguyur Kota Makassar dari dini hari tadi menyebabkan beberapa wilayah terendam banjir. Salah satu wilayah saat ini yang saya pantau adalah Perumnas Angkrang, Blok 4 dekat Masjid Darul Naim. Nah, kondisi banjir di saat ini bisa kita lihat, air sudah memasuki jalanan dan tentunya ini cukup berbahaya ya bagi pengendara karena air sudah menutupi jalanan. Jadi Tribuners, bagi yang ingin keluar berkendara keluar, diharapkan hati-hati karena kalau kita lihat ini jadi seperti yang kita tahu ya, di tempat ini memang bersebelahan dengan ini, apa lagi namanya, jadi memang air langsung dari sebelah ya Tribuners masuk ke jalanan. Oh iya, bersebelahan dengan Balan Tunjung ini Tribuners. Jadi ini di Perumnas Anteng ya, dekat Masjid Darul Naim. Sana Darul Naim air sudah memasuki badan jalan. Hingga diharapkan ini pengendara motor hati-hati karena tentunya air ini dapat menghambat ya, dan juga bisa mencelakakan pengendara jika ini. Ya. Jadi memang dari Melanda Kota Makassar sejak malam hari tadi. Kita melihat saat ini kondisi jalanan sudah bagian hampir tertutupi dengan air, Sobat Tribuners. Saat genangan sudah terjadi setinggi betis orang dewasa di bagian pinggir jalan. Sementara itu hanya bisa dilewati satu lajur kendaraan saja Tribuners ya. Seperti inilah kondisi terkini di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar Tribuners. Nah, cuaca buruk memang sedang terjadi dan melanda wilayah Sulawesi Selatan selama sejak kemarin sore, termasuk di Kota Makassar yang seperti kita lihat pada siang hari ini cuaca buruk membuat kondisi genangan terjadi di mana-mana Sobat Tribuners. Kota Makassar sendiri di beberapa wilayah ya, Kecamatan Biringkanaya sampai ke juga di Antang di Kecamatan Manggala sudah tergenang banjir Sobat Tribuners. Beberapa warga sudah mulai dievakuasi di Kecamatan Tallo karena terjebak banjir yang sudah mencapai pinggang orang dewasa Tribuners. Untuk di jalan di Perintis Kemerdekaan imbas cuaca buruk yang melanda Kota Makassar sejak kemarin sore Tribuners. Kita melihat hanya ada satu jalur kendaraan yang bisa dilintasi, sementara
ketika melintasi di sekitaran sini Sobat Tribuners, biasanya kalau motor ini sudah mogok gitu Tribuners kalau melintasi sepanjang jalan yang ada di bagian dalam sini Sobat Tribuners. Jadi memang di seberang sana bahkan lebih parah Tribuners ya. Kalau kita lihat sana hampir seluruh jalur dan jalan itu sudah terpenuhi dengan air Sobat Tribuners. Jadi untuk itu Tribuners diharap hati dalam berkendara. Bagi yang tidak ada aktivitas yang berkepentingan diharapkan untuk terus telah memprediksi kondisi curah hujan disertai angin kencang masih akan melanda Sulawesi Selatan hingga tanggal 16 Februari mendatang. Terlebih bagi wilayah-wilayah bagian barat dan selatan memang diprediksi akan diguyur hujan dengan intensitas lebat. Untuk itu Sobat Tribuners diharapkan agar terus berhati-hati dalam berkendara bagi yang memiliki aktivitas di luar rumah. Sedangkan untuk masyarakat yang tidak memiliki aktivitas berlebihan di luar rumah diharapkan untuk terus tinggal di rumah masing-masing Sobat Tribuners. Beberapa wilayah di Kota Makassar sudah terpantau banjir Sobat Tribuners. Untuk jalan-jalan poros sendiri sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan ini, tepatnya di depan Unhas, di dua lajur berbeda itu sudah digenangi air Sobat Tribuners. Sementara itu wilayah lainnya di Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan juga sudah tergenang banjir Sobat Tribuners. Begitu juga dengan jalan di AP Petarani, tepatnya di sekitar kantor pos itu sudah mulai sejak tadi pagi tergenang banjir Sobat Tribuners. Bahkan di situ motor sudah tidak bisa melintas lagi karena kondisi curah hujan yang sangat tinggi dan kondisi banjir yang cukup tinggi Sobat Tribuners. Untuk wilayah pemukiman sendiri daerah Sudiang, Pacerakan juga sudah mulai tergenang, begitu juga di wilayah Antang, tepatnya di Perumnas Antang Blok 10. Kemudian di wilayah kota Perumahan Mesonet di sekitar kanal juga sudah mulai dievakuasi warganya Sobat Tribuners. Beberapa kecamatan juga sudah mulai terdampak, diantaranya kecamatan Biringkanaya, Tamalandrea, kemudian Manggala, Panakukang, berpindah ke kecamatan Talo, kecamatan Wajo juga sudah mulai digenangi air Sobat Tribuners. Beberapa warga bahkan sudah mulai dievakuasi mengingat curah hujan tinggi yang menyebabkan kondisi wilayah Kota Makassar yang semakin parah Sobat Tribuners. Untuk itu terus berhati-hati bagi warga Kota Makassar yang ingin beraktivitas di hari ini. Bagi masyarakat yang tidak berkepentingan tetap diharapkan agar tidak meninggalkan rumah Sobat Tribuners. Jadi seperti inilah kondisi terkini di Jalan Perintis Kemerdekaan Sobat Tribuners. Untuk itu terus berhati-hati Tribuners dalam melintas di sepanjang ruas jalan ini. Wabarakatuh dan selamat siang Tribuners. Jadi siang hari ini saya sedang berada di depan kampus Universitas Hasanuddin, tepatnya pada pintu 0 Unhas, di depan danau Unhas, bertulisan Universitas Hasanuddin atau papan nama dari kampus Universitas Hasanuddin. Nah, tampak Tribuners seperti yang kita lihat bahwa kondisi danau Unhas meluap sehingga menyebabkan banjir di Jalan Perintis Kemerdekaan dari pintu 0 Unhas menuju ke pintu 1 Unhas.
Nah, Tribuners, seperti inilah kondisi ini di depan kampus Unhas Samalandrea, di mana air sudah naik, dan ini salah satu penyebabnya adalah meluapnya danau dari Unhas yang berada di pintu antara pintu 1 dan pintu 0 Unhas. Ini air sudah naik di ruas jalan Tribuners atau arah Urip Sumuharjo atau arah Urip Sumuharjo. Banjir cukup tinggi sehingga motor pengendara ini mogok dan harus didorong terus. Jadi macet juga terjadi dari lampu merah Kodopuli yang di sana sampai pertigaan Kodopuli yang di sini yang dekat Pertamina. Jadi macet benar gara-gara banjir. Nah, ini juga warga pengendara motornya mogok karena kemasukan air. Nah, ini Tribuners ya. Lihat. Jadi seperti ini kondisinya Tribuners. Masuknya air. Jadi ini macet juga Tribuners ya, menyebabkan macet ini di Kodopuli Timur. Ketinggian air. Oh, numpan dulu, payung. Jadi Tribuners siang hari ini. Om, biasa memang banjir sini Om? Iya, tiap tahun di. Tiap tahun memang di jalan sini banyak, paling tinggi biasa sampai mana sini Om? Masuk perumahan? Begini, ya masuk perumahan. Ini saya masuk di rumah apa ini? Grand Presiden. Grand Presiden di. Udah ini. Apa nama tuh? Upi. Oke. Wawancarai kini nama. Iya, serius. Dari jam berapa sih banjir Om? Dari jam berapa sih banjir ada dong? Mulai banjir. Dari jam berapa sih mulai? Dari pagi. Iya, kalau dari subuh memang hujan deras di. Dari pagi hujan. Macet ini Om dari lampu merah yang di sana. Sampai di mana? Kalau 10. Yang di Puri berarti itu. Yang Arwadu di. Wah, macet. Dari ujung memang orang mendorong. Berarti kalau lewat jembatan itu udah bisa keluar di. Macet. Jadi Tribuners, informasi dari warga ini kalau banjir sudah mengepung Kodopuli. Nah, jadi sekitaran Kodopuli ini sudah banjir semua dan tentunya pengendara motor harus mendorong motornya ya, karena akan ini kemasukan air dan mogok di tengah jalan. Ini Tribuners ya, di kawasan, salah satu kawasan perumahan juga ini, Ilma Grand Residence ini sudah
masuk juga air ya Tribuners. Informasi warga, banjir sudah ke Punto Depuli. Tribuners, sana pulang ke Depuli. Masyarakat sudah dorong motor ya. Benar. Di apa namanya, hujan deras yang melanda Kota Makassar sejak dini hari tadi menyebabkan memang beberapa ruas jalan, beberapa wilayah terendam banjir Tribuners, sehingga memang pengendara roda 2 ini harus mendorong motor. Benar, ada lagi mobil yang mau masuk ketinjau banjir. Benar. Jadi ini macet ya Tribuners. Kita berteduh dulu karena kaki saya basah juga. Jadi bisa saya sampaikan kondisi terkini di Tok Depuli Tribuners bahwa banjir sudah mengepung daerah Tok Depuli, yang mana menyebabkan macet di ruas jalan. Kalau di depan ini jalan Tok Depuli Raya Timur ya, membuat macet dari pertigaan di sana ke arah Borong sampai perempatan yang menuju ke arah Pengayoman atau menuju ke arah Hertas ke sana ya. Yang informasi juga dari warga bahwa Tok Depuli 10 yang kalau kita mau ke arah Hertas nih lewat jembatan, lewat perumahan Puri, itu juga sudah mulai air sangat tinggi. Itu sekitar sampai lutut orang dewasa airnya. Nah dari sini kita lihat banyak sekali masyarakat yang hendak menuju arah Hertas nih, Pengayoman, Boulevard ya. Itu harus mematikan motornya dan mendorong karena ketinggian air sudah sampai masuk ke mesin. Jadi didorong motornya Tribuners. Seperti itu. Banjir cukup tinggi sehingga motor pengendara ini mogok dan harus didorong Tribuners. Jadi macet juga terjadi dari lampu merah Tok Depuli yang di sana sampai pertigaan Tok Depuli yang di sini yang dekat Pertamina. Jadi macet Tribuners gara-gara banjir. Nah ini juga warga pengendara motornya mogok karena kemasukan air. Nah, ini Tribuners ya. Lihat. Jadi seperti ini kondisinya Tribuners. Banjir kepung
Makassar. Ya. Masuknya air. Jadi ini macet juga Tribuners ya, menyebabkan macet ini di hari ini di Todopuli Timur. Ketinggian air. Om, numpan dulu, payung. Jadi Tribuners siang hari ini. Om, biasa memang banjir sini Om? Iya, Tiap tahun memang di jalan sini banyak, paling tinggi biasa sampai mana sini Om? Masuk perumahan? Begini masuk perumahan. Ini saya masuk ini. Ruang apa ini? Grand Presiden. Presiden di. Udah ini. Apa nama tuh? Upi. Oke. Wawancarai kini namanya. Iya, serius. Dari jam berapa sih banjir Om? Dari jam berapa sih ada dong? Mulai banjir. Dari jam berapa sih mulai? Iya, kalau dari subuh memang hujan deras di. Dari pagi hujan. Macet ini Om dari lampu merah yang di sana. Sampai di mana? Kode 10. Yang di Puri berarti itu. Yang Arwadu di. Wah, mati. Dari ujung memang orang Mendorong, berarti kalau lewat jembatan itu udah bisa keluar di. Macet. Jadi Tribuners, informasi dari warga ini kalau banjir sudah mengepung Todopuli. Nah, jadi sekitaran Todopuli ini sudah banjir semua, dan tentunya pengendara motor harus mendorong motornya ya, karena akan ini kemasukan air dan mogok di tengah jalan. Ini Tribuners ya, di kawasan, salah satu kawasan perumahan juga ini, Ilma Grand Residence ini sudah masuk juga air ya Tribuners. Informasi warga, banjir sudah kepung Todopuli. Tribuners karena pulang Todopuli. Masyarakat sudah dorong motor ya.
benar. Di apa namanya, hujan deras yang melanda Kota Makassar sejak dini hari tadi menyebabkan memang beberapa ruas jalan, beberapa wilayah terendam banjir benar, sehingga memang pengendara roda 2 ini harus mendorong motor. Benar, ada lagi mobil yang mau masuk, ketinggian banjir, benar. Jadi ini macet ya Tribuners. Kita berteduh dulu karena hati saya basah juga. Jadi bisa saya sampaikan kondisi terkini di Tok Dopuli Tribuners bahwa banjir sudah mengepung daerah Tok Dopuli yang mana menyebabkan macet di ruas jalan. Kalau di depan ini jalan Tok Dopuli Raya Timur ya, membuat macet dari pertigaan di sana ke arah Borong sampai perempatan yang menuju ke arah Pengayoman atau menuju ke arah Hertas ke sana ya. Yang informasi juga dari warga bahwa Todopoli 10 yang kalau kita mau ke arah Hertas nih lewat jembatan, lewat perumahan Puri, itu juga sudah mulai air sangat tinggi. Itu sekitar sampai lutut orang dewasa airnya. Nah dari sini kita lihat banyak sekali masyarakat yang hendak menuju arah Hertas nih, Pengayoman, Boulevard ya. Itu harus mematikan motornya dan mendorong karena ketinggian air sudah sampai masuk ke mesin. Jadi didorong motornya terlihat. Seperti itu. Jadi ini juga banyak pengendara motor yang berteduh. Jadi di sana Tribuners ya, banjir sebabkan macet parah. Ada pulih dikepung banjir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
inilah Sobat Tribuners kondisi terkini di Jalan Perintis Kemerdekaan. Kita lihat anak-anak Di Tribuners ya. Ini warga masyarakat ya. Ini banjir cukup tinggi sehingga motor pengendara ini mogok dan harus didorong Tribuners. Jadi macet juga terjadi dari lampu merah Kodokuli yang di sana sampai pertigaan Kodokuli yang di sini yang dekat Pertamina. Jadi macet Tribuners gara-gara banjir. Nah ini juga warga pengendara motornya mogok karena kemasukan air. Nah, ini Tribuners ya. Lihat. Jadi seperti ini kondisinya Tribuners. Banjir kepung Makassar. Ya. Masuknya air. Jadi ini macet juga Tribuners ya, menyebabkan macet ini di hari ini di Kodokuli Timur. terlihat kondisi motor yang tidak bisa lagi melintas akibat banjir yang melanda Sobat Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini di sekitar Waduk Tunggu Pampang ya Sobat Tribuners. Kita lihat akses motor sudah tidak bisa lagi melintas di sepanjang ruas jalan ini yang membuat jalan ini terisolir sementara. Kita lihat tidak terlihat lagi batas di antara jalan hubungan garis waduk Sobat Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini suasana di sekitar Waduk Tunggu Pampang Sobat Tribuners pasca hujan deras yang melanda sepanjang hari Sobat Tribuners. Sejak tadi malam memang kondisi curah hujan tinggi melanda kota Makassar Sobat Tribuners. Seperti inilah kita lihat banyak motor-motor warga yang harus terjebak di sekitar Waduk Tunggu Pampang Sobat Tribuners. Terlihat seperti inilah usaha dari pemotor ya untuk melintas di ruas jalan ini, namun beberapa diantaranya harus terjebak sampai mesin mati Sobat Tribuners. Jadi seperti inilah kondisi terkini di jalan, pokoknya di sekitar Waduk Tunggu Pampang Sobat Tribuners ya. Kita lihat seperti inilah kondisi yang terjadi Sobat Tribuners dimanapun Anda berada ya. Melihat motor bisa melintas, ada beberapa motor ya, motor bebek yang bisa melintas, namun beberapa motor lainnya harus berhenti akibat kondisi banjir Sobat Tribuners. Kita lihat inilah warga yang menerjang banjir Sobat Tribuners.
Kita masih mencoba motornya untuk menerjang banjir ya. Nah, dia mobil ya yang juga mencoba untuk melintas. Kalau mobil memang masih bisa sobat Tribuners ya, tapi kalau untuk kendaraan seperti motor memang agak sulit, terlebih untuk motor bertipe Matic ya sobat Tribuners. Beberapa bahkan sudah mati mesin seperti yang terlihat di sebelah sana, itu beberapa motor mati mesin itu sobat Tribuners, termasuk motor yang berada di depan sini sobat Tribuners. Kita lihat sudah mati mesin ini sobat Tribuners ya. Jadi seperti inilah kondisi terkini di sekitar Waduk Tunggu Pampang yang sudah mulai terisolir sobat Tribuners. Inilah kondisinya ya Tribuners ya. Kita lihat meskipun ada beberapa mobil yang masih bisa melintas, namun kendaraan bermotor tentunya beberapa harus meregang atau harus mati mesin sobat Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini di Waduk Tunggu Pampang. Lokasi saya bordir saat ini merupakan akses penghubung menuju ke Antang, tepatnya di BTN Mega Bagiantang sobat Tribuners. Kita melihat juga masih mencoba menyalakan mesin motornya meski harus mogok sobat Tribuners akibat kondisi air yang sudah sangat dalam sobat Tribuners. Air sudah mencapai selutut orang dewasa Tribuners ya. Kita melihat beginilah kondisi terkini sobat Tribuners yang terjadi akibat hujan deras yang melanda Kota Makassar sobat Tribuners. Motor besar ini berhasil lewat nih kayak Tribuners. Kondisi terkini yang terdampak banjir sobat Tribuners. Kita melihat masyarakat himbau warga untuk memutar karena kondisi jalan yang semakin dalam sobat Tribuners di area sana, maupun di belakang sana juga kondisi jalan juga semakin dalam sobat Tribuners ya. Jadi seperti inilah kondisi terkini jalan atau tepat di dekat Waduk Tunggu Pampang sobat Tribuners. Dan untuk kendaraan mobil masih bisa melintas sesekali Tribuners, namun untuk motor memang sulit untuk melintas Tribuners. Jadi beginilah suasana ya sobat Tribuners, banjir yang melanda sekitar di Waduk Tunggu Pampang Tribuners. Hujan deras yang terjadi sejak tadi malam membuat kondisi di sekitar ruas jalan ini harus banjir. Air dari Waduk Tunggu Pampang nampak meluap sobat Tribuners. Jadi seperti inilah kondisi terkini ya Tribuners ya. Dampak banjir yang terjadi di sekitar Waduk Tunggu Pampang akibat kondisi curah hujan tinggi. BMKG memprediksi kondisi cuaca buruk masih akan melanda wilayah Sulawesi Selatan hingga 16 Februari mendatang sobat Tribuners. Jadi seperti inilah kondisi yang terjadi ya Tribuners ya, tepatnya di sekitar Waduk Tunggu Pampang Antang. Kita lihat beberapa motor masih bisa jalan, namun kita lihat beberapa motor lainnya terdampak banjir sobat Tribuners.
Seperti inilah kondisinya Tribuners ya, banjir yang melanda wilayah Sumsel, tepatnya di sekitar Waduk Tunggu Pampang Tribuners. Iya, dalam sekali. Jadi seperti inilah kondisi terkini ya Tribuners ya, di sekitar Waduk Tunggu Pampang yang merupakan salah satu akses utama warga Antang yang ingin menuju ke Borong ataupun sebaliknya sahabat Tribuners. Kita melihat mobil sampai terendam di sana Tribuners ya akibat banjir. Seperti inilah kondisi terkini di sekitar Waduk Tunggu Pampang sahabat Tribuners, pasca hujan deras yang melanda sejak tadi malam Tribuners. Kita melihat saat ini masih berusaha mengeluarkan kendaraan mobilnya Tribuners, meskipun kita tahu bersama bahwa kondisi di dalam kondisi banjir sudah sampai, kita lihat ke dashboard mobil. Nah, dia kondisi terkini di sekitar Waduk Tunggu Pampang Tribuners. Hujan deras yang melanda membuat banjir Tribuners. Inilah Tribuners kondisi terkini situasi banjir yang melanda Kota Makassar Tribuners. Baiklah Tribuners, banjir cukup tinggi sehingga motor pengendara ini mogok dan harus didorong Tribuners. Jadi macet juga terjadi dari lampu merah Kodok Puli yang di sana sampai pertigaan Kodok Puli yang di sini yang dekat Pertamina. Jadi macet Tribuners gara-gara banjir. Nah, ini juga warga pengendara motornya mogok karena kemasukan air. Nah, ini Tribuners ya. Lihat. Jadi seperti ini kondisinya Tribuners. Banjir kepung Makassar. Masuknya air. Jadi ini macet juga Tribuners ya, menyebabkan macet ini di Kodok Puli Timur. Ketinggian air. Om, numpan dulu, payung.
Jadi Tribuners siang hari ini. Om, biasa memang banjir sini Om? Iya, tiap tahun. Tiap tahun tiap tahun memang di jalan sini banyak, paling tinggi biasa sampai mana sini Om? Masuk perumahan? Begini ya masuk perumahan. Mana yang masuk perumahan? Ini saya masuk ini rumah apa ini? Grand Presiden. Presiden di. Udah ini. Apa nama Tom? Upi. Oke. Wawancarai kini namanya. Iya, serius. Dari jam berapa sih banjir Om? Dari jam berapa sih nanti ada dong? Mulai banjir. Dari jam berapa sih mulai? Dari pagi. Iya, kalau dari subuh memang hujan deras di. Dari pagi hujan. Macet ini Om, dari lampu merah yang di sana. Sampai terus. Di mana? Kode 10. Yang di Puri berarti itu. Yang Arwadu, Iya, Arwadu di. Wah, mati. Dari ujung memang orang mendorong. Mendorong, dah. Berarti kalau lewat jembatan itu udah bisa keluar di. Baik. Macet. Jadi Tribuners, informasi dari warga ini kalau banjir sudah mengepung Todopuli. Nah, jadi sekitaran Todopuli ini sudah banjir semua, dan tentunya pengendara motor harus mendorong motornya ya, karena akan ini kemasukan air dan mogok di tengah jalan. Awas korodampa mengalah korodampa. Ini Tribuners ya, di kawasan, salah satu kawasan perumahan juga ini, Ilma Grand Residence ini sudah masuk juga air ya Tribuners. Informasi warga, banjir sudah ke Todopuli. Benar, karena pulang Todopuli. Ini masyarakat sudah dorong motor ya. Benar. Jadi apa namanya, hujan deras yang melanda Kota Makassar sejak dini hari tadi menyebabkan memang beberapa ruas jalan, beberapa wilayah terendam banjir Tribuners, sehingga memang pengendara roda 2 ini harus mendorong motor. Benar, ada lagi mobil yang mau masuk ketinjau banjir. Benar.
Jadi ini macet ya Tribuners. Tak berteduh dulu karena kaki saya basah juga. Jadi bisa saya sampaikan kondisi terkini di Tok Dopuli Tribuners bahwa banjir sudah mengepung daerah Tok Dopuli yang mana menyebabkan macet di ruas jalan. Jadi di Antang, tepatnya di dekat Waduk Tunggu Pampang, nampak terlihat kondisi motor yang tidak bisa lagi melintas akibat banjir yang melanda Sobat Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini di sekitar Waduk Tunggu Pampang ya. Sobat Tribuners, kita lihat akses motor sudah tidak bisa lagi melintas di sepanjang ruas jalan ini yang membuat jalan ini terisolir sementara. Kita lihat tidak terlihat lagi batas di antara jalan dengan garis waduk Sobat Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini suasana di sekitar Waduk Tunggu Pampang Sobat Tribuners pasca hujan deras yang melanda sepanjang hari Sobat Tribuners. Sejak tadi malam memang kondisi curah hujan tinggi melanda kota Makassar Sobat Tribuners. Seperti inilah kita lihat banyak motor-motor warga yang harus terjebak di sekitar Waduk Tunggu Pampang Sobat Tribuners. Terlihat seperti inilah usaha dari pemotor ya untuk melintas di ruas jalan ini, namun beberapa diantaranya harus terjebak sampai mesin mati Sobat Tribuners. Jadi seperti inilah kondisi terkini di jalan, pokoknya di sekitar Waduk Tunggu Pampang Sobat Tribuners ya. Kita lihat seperti inilah kondisi yang terjadi Sobat Tribuners dimanapun Anda berada ya. Melihat motor bisa melintas, ada beberapa motor ya, motor bebek yang bisa melintas, namun beberapa motor lainnya harus berhenti akibat kondisi banjir Sobat Tribuners. Kita lihat inilah warga yang menerjang banjir Sobat Tribuners. Kita masih mencoba motornya untuk menerjang banjir ya. Nah, dia mobil ya yang juga mencoba untuk melintas. Kalau mobil memang masih bisa Sobat Tribuners ya, tapi kalau untuk kendaraan seperti motor memang agak sulit, terlebih untuk motor bertipe matic ya Sobat Tribuners. Beberapa bahkan sudah mati mesin seperti yang terlihat di sebelah sana, itu beberapa motor mati mesin itu Sobat Tribuners, termasuk motor yang tidak ada Sobat Tribuners ya. Jadi seperti inilah kondisi terkini di sekitar Waduk Tunggu Pampang yang sudah mulai terisolir Sobat Tribuners. Inilah kondisinya ya Tribuners ya. Kita lihat meskipun ada beberapa mobil yang masih bisa melintas, namun kendaraan bermotor tentunya beberapa harus meregang atau harus mati mesin Sobat Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini di Waduk Tunggu Pampang. Lokasi saya berdiri saat ini merupakan akses penghubung menuju ke Antang, tepatnya di BTN Mekyo Bagiantam Sobat Tribuners. Kita melihat juga masih mencoba menyalakan mesin motornya meski harus mogok Sobat Tribuners akibat kondisi air yang sudah sangat dalam Sobat Tribuners. Air sudah mencapai selutut orang dewasa Tribuners ya.
lihat beginilah kondisi terkini Sobat Tribuners yang terjadi akibat hujan deras yang melanda Kota Makassar Sobat Tribuners. Motor besar ini berhasil lewat nih kayak Tribuners. Kondisi terkini ya, yang terdampak banjir Sobat Tribuners. Kita melihat masyarakat himbau warga untuk memutar karena kondisi jalan yang semakin dalam Sobat Tribuners di area sana maupun di belakang sana juga kondisi jalan juga semakin dalam Sobat Tribuners ya. Jadi seperti inilah kondisi terkini jalan atau tepat di dekat Waduk Tunggu Pampang Sobat Tribuners. Dan untuk kendaraan mobil masih bisa melintas sesekali Tribuners, namun untuk motor memang sulit untuk melintas Tribuners. Jadi beginilah suasana ya Sobat Tribuners, banjir yang melanda sekitar di Waduk Tunggu Pampang Tribuners. Hujan deras yang terjadi sejak tadi malam membuat kondisi di sekitar ruas jalan ini harus banjir. Air dari Waduk Tunggu Pampang nampak meluap Sobat Tribuners. Jadi seperti inilah kondisi terkini ya Tribuners ya. Dampak banjir yang terjadi di sekitar Waduk Tunggu Pampang akibat kondisi curah hujan tinggi. BMKG memprediksi kondisi cuaca buruk masih akan melanda wilayah Sulawesi Selatan hingga 16 Februari mendatang Sobat Tribuners. Jadi seperti inilah kondisi yang terjadi ya Tribuners ya, tepatnya di sekitar Waduk Tunggu Pampang Ngantang. Kita lihat beberapa motor masih bisa jalan, namun kita lihat beberapa motor lainnya terdampak banjir Sobat Tribuners. Seperti inilah kondisinya Tribuners ya, banjir yang melanda wilayah Sulsel, tepatnya di sekitar Waduk Tunggu Pampang Tribuners. Iya, dalam sekali. Jadi seperti inilah kondisi terkini ya Tribuners ya, di sekitar Waduk Tunggu Pampang yang merupakan salah satu akses utama warga Antang yang ingin menuju ke Borong ataupun sebaliknya Sobat Tribuners. Kita melihat mobil sampai terendam di sana Tribuners ya akibat banjir. Seperti inilah kondisi terkini di sekitar Waduk Tunggu Pampang Sobat Tribuners pasca hujan deras yang melanda sejak tadi malam Tribuners. Jadi banjir parah di Bengkulu Tribuners ya. Ini warga masyarakat banjir cukup tinggi sehingga motor pengendara ini mogok dan harus didorong terusnya. Jadi macet juga terjadi dari lampu merah
Todopuli yang di sana sampai pertigaan Todopuli yang di sini yang dekat Pertamina. Jadi macet benar gara-gara banjir. Nah ini juga warga pengendara motornya mogok karena kemasukan air. Nah, ini benar ya. Lihat. Jadi seperti ini kondisinya benar. Masuknya air. Jadi ini macet juga Tribuners ya, menyebabkan macet ini di hari ini di Todopuli Timur. Ketinggian air terus. Om, numpan dulu, di payung. Jadi Tribuners siang hari ini. Om, biasa memang banjir sini Om? Iya, Tiap tahun memang di jalan sini banyak, paling tinggi biasa sampai mana sini Om? Masuk perumahan? Begini masuk perumahan. Ini saya masuk ini. Rumah apa ini? Grand Presiden. Presiden di. Udah ini. Apa nama Tom? Upi. Oke. Wawancarai sini namanya. Iya, serius. Dari jam berapa sih banjir Om? Dari jam berapa sih jalan juga ada dong? Mulai banjir. Dari jam berapa sih mulai? Dari pagi. Iya, kalau dari subuh memang hujan deras di. Dari pagi hujan. Macet ini Om dari lampu merah yang di sana. Sampai Di mana? Kalau 2010. Yang di Puri berarti itu. Yang Arwadu, Ya, Arwadu di. Wah, mati. dari ujung memang orang Mendorong, berarti kalau lewat jembatan itu udah bisa keluar di. Baik. Macet. Jadi Tribuners informasi dari warga ini kalau banjir sudah mengepung Todopuli. Nah, jadi sekitaran Todopuli ini sudah banjir semua dan tentunya pengendara motor harus mendorong motornya ya karena akan ini kemasukan air dan mogok di tengah jalan. Awas korodampa mengalah korodampa. Ini Tribuners ya di kawasan salah satu kawasan perumahan juga ini Ilma Grand Residence ini sudah masuk juga air ya Tribuners. Tribuners sana jalan Todopuli. Masyarakat sudah dorong motor ya. Benar.
di apa namanya hujan deras yang melanda Kota Makassar sejak dini hari tadi menyebabkan memang beberapa ruas jalan, beberapa wilayah terendam banjir terbenar, sehingga memang pengendara roda 2 ini harus mendorong motor. Benar, ada lagi mobil yang mau masuk ketinggian banjir. Benar. Jadi ini macet ya Tribuners. Kabur dulu karena kaki saya basah juga. Jadi bisa saya sampaikan kondisi terkini di Tok Dopuli Tribuners bahwa banjir sudah mengepung daerah Tok Dopuli yang mana menyebabkan macet di ruas jalan. Kalau di depan ini jalan Tok Dopuli Raya Timur ya, membuat macet dari pertigaan di sana ke arah Borong sampai perempatan yang menuju ke arah Pengayoman atau menuju ke arah Hertas ke sana ya. Yang informasi juga dari warga bahwa Tok Dopuli 10 yang kalau kita mau ke arah Hertas nih lewat jembatan, lewat perumahan Puri, itu juga sudah mulai air sangat tinggi. Itu sekitar sampai lutut orang dewasa airnya. Nah dari sini kita lihat banyak sekali masyarakat yang hendak menuju arah Hertas nih, Pengayoman, Boulevard ya. Itu harus mematikan motornya dan mendorong karena ketinggian air sudah sampai masuk ke mesin. Jadi didorong motornya Tribuners. Seperti itu. Jadi ini juga banyak pengendara motor yang berteduh. Di Antang, tepatnya di dekat Waduk Tunggu Pampang, nampak terlihat kondisi motor yang tidak bisa lagi melintas akibat banjir yang melanda Sobat Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini di sekitar Waduk Tunggu Pampang ya. Sobat Tribuners, kita lihat akses motor sudah tidak bisa lagi melintas di sepanjang ruas jalan ini yang membuat jalan ini terisolir sementara. Kita lihat tidak terlihat lagi batas di antara jalan hubungan garis waduk Sobat Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini suasana di sekitar Waduk Tunggu Pampang Sobat Tribuners pasca hujan deras yang melanda sepanjang hari Sobat Tribuners. Sejak tadi malam memang kondisi curah hujan tinggi melanda Kota Makassar Sobat Tribuners.
Seperti inilah kita lihat banyak motor-motor warga yang harus terjebak di sekitar Waduk Tunggu Pampang, Sobat Tribuners. Terlihat seperti inilah usaha dari pemotor ya untuk melintas di ruas jalan ini, namun beberapa diantaranya harus terjebak sampai mesin mati, Sobat Tribuners. Jadi seperti inilah kondisi terkini di jalan, pokoknya di sekitar Waduk Tunggu Pampang, Sobat Tribuners ya. Kita lihat seperti inilah kondisi yang terjadi, Sobat Tribuners, dimanapun Anda berada ya. Melihat motor bisa melintas, ada beberapa motor ya, motor bebek yang bisa melintas, namun beberapa motor lainnya harus berhenti akibat kondisi banjir, Sobat Tribuners. Kita lihat menerjang banjir, Sobat Tribuners. Kita masih mencoba motornya untuk menerjang banjir ya. Nah, dia mobil ya yang juga mencoba untuk melintas. Kalau mobil memang masih bisa, Sobat Tribuners ya, tapi kalau untuk kendaraan seperti motor memang agak sulit, terlebih untuk motor bertipe matic ya, Sobat Tribuners. Beberapa bahkan sudah mati mesin, seperti yang terlihat di sebelah sana itu beberapa motor mati mesin itu, Sobat Tribuners, termasuk motor yang berada di depan sini, Sobat Tribuners. Kita lihat sudah mati mesin ini, Sobat Tribuners ya. Jadi seperti inilah kondisi terkini di sekitar Waduk Tunggu Pampang yang sudah mulai terisolir, Sobat Tribuners. Inilah kondisinya ya, Tribuners ya. Kita lihat meskipun ada beberapa mobil yang masih bisa melintas, namun kendaraan bermotor tentunya beberapa harus meregang atau harus mati mesin, Sobat Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini di Waduk Tunggu Pampang. Lokasi saya berdiri saat ini merupakan akses penghubung menuju ke Antang, tepatnya di Beten Mekyo Bagiantang, Sobat Tribuners. Kita melihat juga masih mencoba menyalakan mesin motornya meski harus mogok, Sobat Tribuners, akibat kondisi air yang sudah sangat dalam, Sobat Tribuners. Air sudah mencapai selutut orang dewasa, Tribuners ya. Kondisi terkini, Sobat Tribuners, yang terjadi akibat hujan deras yang melanda Kota Makassar, Sobat Tribuners. Motor besar ini berhasil lewat nih kayak Tribuners. Kondisi terkini ya, yang terdampak banjir, Sobat Tribuners. Kita melihat masyarakat himbau warga untuk memutar karena kondisi jalan yang semakin dalam, Sobat Tribuners, di area sana maupun di belakang sana juga kondisi jalan juga semakin dalam, Sobat Tribuners ya. Jadi seperti inilah kondisi terkini jalan atau tepat di dekat Sobat Tribuners. Dan untuk kendaraan mobil masih bisa melintas sesekali, Tribuners, namun untuk motor memang sulit untuk melintas, Tribuners. Jadi beginilah suasana ya, Sobat Tribuners, banjir yang melanda sekitar di Waduk Tunggu Pampang, Tribuners.
Hujan deras yang terjadi sejak tadi malam membuat kondisi di sekitar ruas jalan ini harus banjir. Air dari Waduk Tunggu Pampang nampak meluap, sobat Tribuners. Jadi seperti inilah kondisi terkini ya Tribuners ya. Dampak banjir yang terjadi di sekitar Waduk Tunggu Pampang akibat kondisi curah hujan tinggi. BMKG memprediksi kondisi cuaca buruk masih akan melanda wilayah Sulawesi Selatan hingga 16 Februari mendatang, sobat Tribuners. Jadi seperti inilah kondisi yang terjadi ya Tribuners ya, tepatnya di sekitar Waduk Tunggu Pampang Ngantang. Kita lihat beberapa motor masih bisa jalan, namun kita lihat beberapa motor lainnya terdampak banjir, sobat Tribuners. Seperti inilah kondisinya Tribuners ya, banjir yang melanda wilayah Sulsel, tepatnya di sekitar Waduk Tunggu Pampang Tribuners. Iya, dalam sekali. Jadi seperti inilah kondisi terkini ya Tribuners ya, di sekitar Waduk Tunggu Pampang yang merupakan salah satu akses utama warga Antang yang ingin menuju ke Borong ataupun sebaliknya, sobat Tribuners. Kita melihat mobil sampai terendam di sana Tribuners yang melanda sejak tadi malam Tribuners. Kita melihat saat ini masih berusaha mengeluarkan kendaraan mobilnya, Tribuners, meskipun kita tahu bersama bahwa kondisi di dalam kondisi banjir sudah sampai, kita lihat ke dashboard mobil. Nah, dia kondisi terkini di sekitar Waduk Tunggu Pampang Tribuners. Hujan deras yang melanda membuat banjir, sobat Tribuners. Waduk Puli Tribuners ya. Ini warga masyarakat banjir cukup tinggi sehingga motor pengendara ini mogok dan harus didorong Tribuners. Jadi macet juga terjadi dari lampu merah Waduk Puli yang di sana sampai pertigaan Waduk Puli yang di sini yang dekat. Masuknya air. Jadi ini macet juga Tribuners ya, menyebabkan macet ini di hari ini di Waduk Puli Timur. Ketinggian air terus. Om, numpan dulu, payung.
Jadi Tribuners siang hari ini. Om, biasa memang banjir sini Om? Iya, tiap tahun. Tiap tahun tiap tahun memang di jalan sini banyak, paling tinggi biasa sampai mana sini Om? Masuk perumahan? Begini ya masuk perumahan. Ini saya masuk perumahan. Ini saya masuk di Bang apa ini? Grand Presiden. Presiden di. Udah ini. Apa nama Tom? Upi. Oke. Wawancarai kini nama. Iya, serius. Dari jam berapa sih banjir Om? Dari jam berapa sih naik ada dong? Mulai banjir. Dari jam berapa sih mulai? Dari pagi. Iya, kalau dari subuh memang hujan deras di. Dari pagi hujan. Macet ini Om dari lampu merah yang di sana. Sampai taruh Di mana? 2010. Yang di Puri berarti itu. Iya, Arwadu di. Wah, mati. dari ujung memang orang Mendorong, berarti kalau lewat jembatan gitu, udah bisa keluar deh. Macet. Jadi Tribuners, informasi dari warga ini kalau banjir sudah mengepung Todopuli. Nah, jadi sekitaran Todopuli ini sudah banjir semua, dan tentunya pengendara motor harus mendorong motornya ya, karena akan ini kemasukan air dan mogok di tengah jalan. Awas korodampa mengalah korodampa. Ini Tribuners ya, di kawasan, salah satu kawasan perumahan juga ini, Ilma Grand Residence ini sudah masuk juga air ya Tribuners. Informasi warga, banjir sudah kepung Todopuli. Tribuners, sana jalan Todopuli. Masyarakat sudah dorong motor ya. Benar. Di apa namanya, hujan deras yang melanda Kota Makassar sejak dini hari tadi menyebabkan memang beberapa ruas jalan, beberapa wilayah terendam banjir Tribuners, sehingga memang pengendara roda 2 ini harus mendorong motor. Benar, ada lagi mobil yang mau masuk diterjang banjir. Benar.
macet ya Tribuners. Kita berteduh dulu karena hati saya basah juga. Jadi bisa saya sampaikan kondisi terkini di Tok Dopuli Tribuners bahwa banjir sudah mengepung daerah Tok Dopuli yang mana menyebabkan macet di ruas jalan. Kalau di depan ini jalan Tok Dopuli Raya Timur ya, membuat macet dari pertigaan di sana ke arah Borong sampai perempatan yang menuju ke arah Pengayoman atau menuju ke arah Hertas ke sana ya. Yang dan informasi juga dari warga bahwa Tok Dopuli 10 yang kalau kita mau ke arah Hertas nih lewat jembatan, lewat perumahan Puri, itu juga sudah mulai air sangat tinggi. Itu sekitar sampai lutut orang dewasa airnya. Nah dari sini kita lihat banyak sekali masyarakat yang hendak menuju arah Hertas nih, Pengayoman, Boulevard ya. Itu harus mematikan motornya dan mendorong karena ketinggian air sudah sampai masuk ke mesin. Jadi didorong motornya Tribuners. Seperti itu. Jadi ini juga banyak pengendara motor yang berteduh. Jadi di sana Tribuners ya, banjir sebabkan macet parah. Tok Dopuli dikepung banjir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Antang, tepatnya di dekat Waduk Tunggu Pampang, nampak terlihat kondisi motor yang tidak bisa lagi melintas akibat banjir yang melanda Sobat Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini di sekitar Waduk Tunggu Pampang ya. Sobat Tribuners, kita lihat akses motor sudah tidak bisa lagi melintas di sepanjang ruas jalan ini yang membuat jalan ini terisolir sementara. Kita lihat tidak terlihat lagi batas di antara jalan dengan garis waduk Sobat Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini suasana di sekitar Waduk Tunggu Pampang Sobat Tribuners. Pasca hujan deras yang melanda sepanjang hari Sobat Tribuners. Sejak tadi malam memang kondisi curah hujan tinggi melanda kota Makassar Sobat Tribuners. Seperti inilah kita lihat banyak motor-motor warga yang harus terjebak di sekitar Waduk Tunggu Pampang Sobat Tribuners. Terlihat seperti inilah usaha dari Kan BTN Makiok Baji dengan ini ya, Perumahan Puri. Nah, ini benar suasana pantauan terkini Waduk Borong yang meluap. Sekarang kita lihat ini waduk yang biasanya air itu tidak sampai ke jalan, ini sudah masuk ke permukaan jalan Tribuners. Suasananya saat ini seperti ini, dan kita lihat ya
kondisinya cukup parah ini waduk borong. Seperti ini Tribuners. Jadi hujan dari dini hari tadi membuat waduk borong ini meluap sampai ke permukaan jalan. Jadi warga-warga yang ingin lewat, beberapa motornya rusak seperti itu sana. Bukan rusak, yang mogok ya Tribuners. Nah ini Tribuners ya, dia harus dorong motor karena banjir atau air waduk yang meluap sampai ke permukaan jalan. Jadi juga di Todopolis 10 juga kawarnya, air sudah sangat tinggi mencapai pinggul paha orang dewasa. Pantauan terkini banjir di waduk atau meluapnya waduk borong Tribuners saat ini. Kondisi air ya, kita lihat di sana ya Tribuners, tuh air sudah masuk ke pekarangan atau di bagian depan rumah masyarakat. Ini pantauan kita saat ini di waduk borong. Nah, bagi teman-teman yang sudah terlanjur lewat Todopolis 10 dan hendak menuju ke Antang begitu, mungkin sekiranya bisa mengikuti arahan-arahan dari warga sekitar ya, terkait jalan-jalan yang baiknya dilewati. Nah, kalau menurut warga, agak ini ya, ketinggian air di bagian sana yang menuju BTN Makio Baji itu, kalau kita lewat waduk, nah itu cukup tinggi, jadi berbahaya. Lebih baik kita lewat jalan utama, lewat borong yang belok kiri di sini. Kawan terkini waduk borong Tribuners ya. Juga coba kita lihat di sebelah sini ya. Jadi kalau menurut informasi warga dari sini air itu cukup tinggi ya. Ini Tribuners ya. Ini Tribuners. Jadi lihat ketinggian air. Jadi ini waduk borong. Kita lihat di sana jembatan ya. Memang air cukup tinggi nih Tribuners karena nah ini kembali lagi hujan melanda. Jadi bagi masyarakat hujan deras. Ya, jadi air cukup tinggi nih di sini. Sana air sudah mencapai sudah mau warga seperti itu Tribuners.
Di sini ya kita lihat kita tahu ini Tribuners ya, bawah cuaca banjir. Jadi ini kita ada di taman perumahan Puri dekat waduk. Ini kita lihat banjir sudah cukup tinggi. Balap sih, tinggi rendah pading. Tribuners ya, jadi memang motor-motor yang agak rendah ininya. Mau ke mana? Borong bisa lewat, tapi lewat yang sebelah Ki. Yang di situ. Yang kedua iya, ganti yang ini. Kalau sini dalam ini. Iya dalam Ki, mau motor. Cantik lagi dong. Bakar ini dulu, santai di situ. Tribuners ya, jadi memang di sini motor sudah sulit lewat. Kalau ini harus didorong ya, Tribuners, seperti yang itu kita lihat. Ketinggian air sudah capai betis orang dewasa di sekitaran sini Tribuners. Ya, jadi untuk mobil saja ini cukup tinggi airnya ya. Jadi motor-motor juga dari arah sana ya, dari arah jembatan ini air juga sudah tinggi, dan kita lihat air sudah masuk ke rumah warga juga. Jadi memang kondisi air Tribuners tidak merata ya, ada beberapa tempat yang rendah di lokasi yang sama itu ketinggian air berbeda. Jadi di tempat yang rendah itu agak tinggi, kemudian tempat yang tinggi berarti airnya agak rendah seperti itu. Jadi ini kondisi perumahan Puri Taman Sari ya, sananya seperti ini sekarang. Ketinggian air air yang rumah yang rendah begitu, nah masukkan air pasti. Mobil ceper, nah ini deh karena mobilnya ceper Tribuners ya. Seperti itu pantauan kita Tribuners di waduk dan sekitaran waduk, perumahan pemukiman sekitaran waduk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melaporkan kondisi di Kompleks PU Malingkir Baru, tepatnya di depan SMP Negeri 26 Makassar. Seperti tampak pada video, kondisi di sini banjirnya cukup tinggi. Banjir atau genangan ya?
cukup tinggi. Tepatnya di depan sana itu sekitar lutut orang dewasa untuk area sana. Dari tadi pagi sudah banjir seperti ini. Mobil-mobil dan motor yang melintas mengalami kesulitan. Tak jarang terdapat sejumlah motor yang mogok akibat memaksakan untuk melintasi ruas jalan ini. Banjir ini tidak hanya di daerah ini, tapi terus ke sana, ke area Jalan Mamoa dan Kompleks Tabaria. Banjirnya cukup dalam ya. Untuk kondisi perumahan di sini beragam. Perumahan di area Kompleks PU Malingkeri ini beragam. Ada yang banjirnya hingga paha orang dewasa di dalam rumah, tapi ada juga yang tidak banjir, tergantung dari ketinggian rumahnya. Seperti yang tampak sini, untuk area sebelah kiri ini tidak banjir karena cukup tinggi. Tapi di area rumah saya banjir tadi pada saat hujannya deras, banjirnya sampai masuk ke dalam rumah. Tapi sekarang hujannya mulai reda, sudah surut di halaman saja. Tapi ada beberapa rumah di sini yang banjirnya hingga paha dan terpaksa harus mengungsi ke rumah tetangga yang lebih tinggi. Tepatnya di area-area rumah lama di daerah Jalan Traktor di sana, Kompleks PU Malingkeri. Nah, di sebelahnya untuk jalannya yang sudah tinggi di area perumahan apa ya? Karena jalanannya tinggi jadi tidak banjir. Nah, tampak sekali perbedaan ya. Bagaimana kalau jalanan sudah ditinggikan dan kalau belum. Di sini tampak baik-baik saja. Dan di sebelah sini, nah langsung banjir. Tidak lancarnya drainase menjadi salah satu penyebab banjir. Sebenarnya menjadi salah satu penyebab banjir di area ini. Drainasenya kecil-kecil dan tersumbat. Perbedaan elevasi, perbedaan ketinggian area juga menyebabkan banjir di yang rendah, serta akibat air yang dari daerah tinggi ini mengalir ke daerah yang rendah. Ini banjir bukan pertama kali terjadi di area sini, hanya ini cukup besar pertama kali terjadi. Seperti di rumah saya pertama kali masuk rumah. Tapi kalau untuk area jalan depan SMP 26 ini sudah selalu banjir. Tutup dulu pintu aja. Sudah selalu banjir setiap kali hujan turun. Nah, kita lihat bagaimana mobil melintasi banjir. Tutup pintu. Rumah Ampuri. Nah, ini benar suasana pantauan terkini Waduk Borong yang meluap. Sekarang kita lihat ini waduk yang biasanya air itu tidak sampai ke jalan, ini sudah masuk ke permukaan jalan Tribuners. Suasananya saat ini seperti ini. Dan kita lihat ya, kondisinya cukup parah ini Waduk Borong. Seperti ini Tribuners. Jadi hujan dari dini hari tadi membuat Waduk Borong ini meluap sampai ke permukaan jalan. Jadi warga-warga yang ingin lewat, beberapa motornya rusak seperti itu sana, yang rusak yang mogok ya Tribuners. Nah ini Tribuners ya, dia harus dorong motor karena banjir atau air waduk yang meluap sampai ke permukaan jalan. Jadi juga di Todopolis 10 juga kawarnya air sudah sangat tinggi mencapai pinggul paha orang dewasa. Pantauan terkini banjir di waduk atau meluapnya Waduk Borong. Benar saat ini kondisi air ya, kita lihat di sana ya Tribuners,
Itu air sudah masuk ke pekarangan atau di bagian depan rumah masyarakat. Kawan kita saat ini di Waduk Borong. Nah, bagi teman-teman yang sudah terlanjur lewat Pedofuli 10 dan hendak menuju ke Antang begitu, mungkin sekiranya bisa mengikuti arahan-arahan dari warga sekitar ya, terkait jalan-jalan yang baiknya dilewati. Nah, kalau menurut warga agak ini ya, ketinggian air di bagian sana yang menuju BTN Makiobaji itu, kalau kita lewat waduk, nah itu cukup tinggi, jadi berbahaya. Lebih baik kita lewat jalan utama, lewat Borong yang belok kiri di sini. Kawan ini Waduk Borong Tribuners. Ya. Juga coba kita lihat di sebelah sini, ya. Jadi kalau menurut informasi warga dari sini air itu cukup tinggi ya. Itu benar ya. Itu benar. Jadi lihat ketinggian air. Jadi ini Waduk Borong. Kita lihat di sana jembatan ya. Memang air cukup tinggi ini Tribuners karena nah ini kembali lagi hujan melanda. Jadi bagi masyarakat hujan deras. Jadi air cukup tinggi nih di sini. Sana air yang mencapai sudah mau warga seperti itu terlihat. Ya, malu minggir kipede. Tayang jo. Lumayan. Jadi Tribuners di Jalan Mustafa Dembunga ini jalan rusak dan tergenang air.
di Kecamatan Sombopo, Kabupaten Goa Sudah. Halo Maki. Juga coba kita lihat di sebelah sini, pemirsa. Jadi kalau menurut informasi warga dari sini air itu cukup tinggi ya. Itu benar ya. Dan air. Jadi ini waduk Borong. Kita lihat di sana jembatan ya. Air cukup tinggi ini Tribuners karena nah ini kembali lagi hujan melanda. Jadi bagi masyarakat hujan deras. Jadi air cukup tinggi nih di sini. Sana air sudah mencapai sudah mau warga seperti itu Tribuners. Kita tahu di banjir parah di Todopuli Tribuners ya. Ini warga masyarakat ya. Ini banjir cukup tinggi sehingga motor pengendara ini mogok dan harus didorong Tribuners. Jadi macet juga terjadi dari lampu merah Todopuli yang di sana sampai pertigaan Todopuli yang di sini yang dekat Pertamina. Jadi macet Tribuners gara-gara banjir. Nah ini juga warga pengendara motornya mogok karena kemasukan air. Nah, ini Tribuners ya. Lihat. Jadi seperti ini kondisinya Tribuners. Banjir kepung Makassar. Ya.
masuknya air. Jadi ini macet juga Tribuners ya, menyebabkan macet ini di hari ini di Todopuli Timur. Ketinggian air. Om, numpan dulu, payung. Jadi Tribuners siang hari ini. Om, biasa memang banjir sini Om? Iya, tiap tahun. Tiap tahun memang di jalan sini banjir, paling tinggi biasa sampai mana sini Om? Masuk perumahan? Iya, masuk perumahan. Ini saya masuk ini. Ruang apa ini? Grand Presiden. Presiden di. Udah ini. Apa nama Tom? Upi. Oke. Wawancarai kini namanya. Iya, serius. Dari jam berapa sih banjir Om? Dari jam berapa sih ada dong? Mulai banjir. Dari jam berapa sih mulai? Iya, kalau dari subuh memang hujan deras di. Pagi hujan. Macet ini Om dari lampu merah yang di sana. Sampai di mana? Kode 10. Yang di Puri berarti itu. Yang Arwadu di. Wah, macet. Dari ujung memang orang mendorong. Berarti kalau lewat jembatan itu udah bisa keluar di. Baik. Macet. Jadi Tribuners informasi dari warga ini kalau banjir sudah mengepung Todopuli. Nah, jadi sekitaran Todopuli ini sudah banjir semua dan tentunya pengendara motor harus mendorong motornya ya karena akan ini kemasukan air dan mogok di tengah jalan. Awas korodampa mengalah korodampa. Ini Tribuners ya di salah satu kawasan perumahan juga ini Ilma Grand Residence ini sudah masuk juga air ya Tribuners. Informasi warga banjir sudah kepung Todopuli. Benar karena pulang Todopuli. Masyarakat sudah dorong motor ya. Benar. Di apa namanya hujan deras yang melanda Kota Makassar sejak dini hari tadi menyebabkan memang beberapa ruas jalan, beberapa wilayah terendam banjir Tribuners sehingga memang pengendara roda 2 ini harus mendorong motor. Benar, ada lagi mobil yang mau masuk ketinggian banjir. Benar.
Jadi ini macet ya Tribuners. Kita berteduh dulu karena hati saya basah juga. Jadi bisa saya sampaikan kondisi terkini di Tok Dopuli Tribuners bahwa banjir sudah mengepung daerah Tok Dopuli yang mana menyebabkan macet di ruas jalan. Kalau di depan ini jalan Tok Dopuli Raya Timur ya, membuat macet dari pertigaan di sana ke arah Borong sampai perempatan yang menuju ke arah Pengayoman atau menuju ke arah Hertas ke sana ya. Yang dan informasi juga dari warga bahwa Tok Dopuli 10 yang kalau kita mau ke arah Hertas nih lewat jembatan lewat perumahan Puri itu juga sudah mulai air sangat tinggi. Itu sekitar sampai lutut orang dewasa airnya. Nah dari sini kita lihat banyak sekali masyarakat yang hendak menuju arah Hertas nih, Pengayoman, Boulevard ya. Itu harus mematikan motornya dan mendorong karena ketinggian air sudah sampai masuk ke mesin. Jadi didorong motornya terlihat. Seperti itu. Jadi ini juga banyak pengendara motor yang berteduh. Jadi di sana Tribuners ya, banjir sebabkan macet parah. Tok Dopuli dikepung banjir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat kondisi motor yang tidak bisa lagi melintas akibat banjir yang melanda Sobat Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini di sekitar Waduk Tunggu Pampang ya. Sobat Tribuners, kita lihat akses motor sudah tidak bisa lagi melintas di sepanjang ruas jalan ini yang membuat jalan dengan garis waduk Sobat Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini suasana di sekitar Waduk Tunggu Pampang Sobat Tribuners pasca hujan deras yang melanda sepanjang Pampang Sobat Tribuners ya. Kita lihat seperti inilah kondisi yang terjadi Sobat Tribuners dimanapun Anda berada ya. Melihat motor bisa melintas, ada beberapa motor ya, motor bebek yang bisa melintas, namun beberapa motor lainnya harus berhenti akibat kondisi banjir Sobat Tribuners. Kita lihat inilah warga yang menerjang banjir Sobat Tribuners. Kita masih mencoba motornya untuk menerjang banjir ya. Nah, dia Tribuners, seperti yang kita saksikan bahwa saat ini banjir sudah terlihat di Perumnas Antang ini Tribuners. Ini melewati mata kaki untuk ketinggian airnya. Nah seperti inilah situasinya. Para pengendara pelan-pelan untuk melintasi di jalan Perumnas Antang Kota Makassar ini Tribuners.
Nah ini tampak dari arah Poros Antang masuk ke Perumnas, ketinggian air lebih dari mata kaki orang dewasa, sehingga pengendara harus pelan-pelan untuk melintasi jalan ini, Tribuners. Siapa itu? Sama ini. Saya juga. Nah seperti inilah Tribuners kondisi di Antang, perumahan Antang, Perumnas di Kota Makassar. Tampak memang banjir terjadi di daerah ini, dan ini memang menjadi daerah langganan untuk ketika hujan turun langsung tergenang begitu, Tribuners, sehingga pengendara harus berhati-hati ketika melintasi jalan ini, Tribuners. Bisa melintas sesekali, Tribuners, namun untuk motor memang sulit untuk melintas, Tribuners. Jadi beginilah suasana ya sobat Tribuners, banjir yang melanda sekitar di Waduk Tunggu Pampang, Tribuners. Hujan deras yang terjadi sejak tadi malam membuat kondisi di sekitar ruas jalan ini harus banjir. Air dari Waduk Tunggu Pampang nampak meluap, sobat Tribuners. Jadi seperti inilah kondisi terkini ya, Tribuners ya. Dampak banjir yang terjadi di sekitar Waduk Tunggu Pampang akibat kondisi curah hujan tinggi. BMKG memprediksi kondisi cuaca buruk masih akan melanda wilayah Sulawesi Selatan hingga 16 Februari mendatang, sobat Tribuners. Jadi seperti inilah kondisi yang terjadi ya, Tribuners ya, tepatnya di sekitar Waduk Tunggu Pampang, Antang. Kita lihat beberapa motor masih bisa jalan, namun kita lihat beberapa motor lainnya terdampak banjir, sobat Tribuners. Seperti inilah kondisinya, Tribuners ya, banjir yang melanda wilayah Sulsel, tepatnya di sekitar Waduk Tunggu Pampang, Tribuners. Iya, dalam sekali. Jadi seperti inilah kondisi terkini ya, Tribuners ya,
di sekitar Waduk Tunggu Pampang yang merupakan salah satu akses utama warga Antang yang ingin menuju ke Borong ataupun sebaliknya, sahabat Tribuners. Kita melihat mobil sampai terendam di sana, Tribuners, ya, akibat banjir. Seperti inilah kondisi terkini di sekitar Waduk Tunggu Pampang, sahabat Tribuners. Pasca hujan deras yang melanda sejak tadi malam, Tribuners. Kita melihat saat ini masih berusaha mengeluarkan kendaraan mobilnya, Tribuners, meskipun kita tahu bersama bahwa kondisi di dalam kondisi banjir sudah sampai, kita lihat ke dashboard mobil. Nah, dia kondisi terkini di sekitar Waduk Tunggu Pampang, Tribuners. Usai hujan deras yang melanda membuat banjir, sahabat Tribuners. Inilah, Tribuners, kondisi terkini situasi banjir yang melanda Kota Makassar, sahabat Tribuners. Baiklah, Tribuners, terima kasih, saya Pak Kimdas melaporkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terendam banjir, Tribuners. Biar pelagi dia terlagi dan tinggal kendaman. Udah mati ini. Iya lah. Sepertilah tadi kondisi banjir di Perumnas Antang, Kota Makassar, benar. Dan tetap patuhi protokol kesehatan, benar. Tetap berhati-hati ketika di jalan, lagi di musim hujan ini, dan sampai jumpa.
Ini seperti inilah kondisi yang terjadi di Antang, tepatnya di dekat Waduk Tunggu Pampang. Nampak terlihat kondisi motor yang tidak bisa lagi melintas akibat banjir yang melanda Sobat Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini di sekitar Waduk Tunggu Pampang ya. Sobat Tribuners, kita lihat akses motor sudah tidak bisa lagi melintas di sepanjang ruas jalan ini yang membuat jalan ini terisolir sementara. Kita lihat tidak terlihat lagi batas di antara jalan dengan garis waduk, Sobat Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini suasana di sekitar Waduk Tunggu Pampang, Sobat Tribuners. Pasca hujan deras yang melanda sepanjang hari, Sobat Tribuners. Sejak tadi malam memang kondisi curah hujan tinggi melanda kota Makassar, Sobat Tribuners. Seperti inilah kita lihat banyak motor-motor warga yang harus terjebak di sekitar Waduk Tunggu Pampang, Sobat Tribuners. Terlihat seperti inilah usaha dari pemotor ya untuk melintas di ruas jalan ini, namun beberapa diantaranya harus terjebak sampai mesin mati, Sobat Tribuners. Jadi seperti inilah kondisi terkini di jalan, pokoknya di sekitar Waduk Tunggu Pampang, Sobat Tribuners ya. Kita lihat seperti inilah kondisi yang terjadi, Sobat Tribuners, dimanapun Anda berada ya. Melihat motor bisa melintas, ada beberapa motor ya, motor bebek yang bisa melintas, namun beberapa motor lainnya harus berhenti akibat kondisi banjir, Sobat Tribuners. Kita lihat inilah warga yang menerjang banjir, Sobat Tribuners. Kita masih mencoba motornya untuk menerjang banjir ya. Nah, dia mobil ya yang juga mencoba untuk melintas. Kalau mobil memang masih bisa, Sobat Tribuners ya, tapi kalau untuk kendaraan seperti motor memang agak sulit, terlebih untuk motor bertipe matic ya, Sobat Tribuners. Beberapa bahkan sudah mati mesin, seperti yang terlihat di sebelah sana itu beberapa motor mati mesin itu, Sobat Tribuners, termasuk motor yang berada di depan sini, Sobat Tribuners. Kita lihat sudah mati mesin ini, Sobat Tribuners ya. Jadi seperti inilah kondisi terkini di sekitar Waduk Tunggu Pampang yang sudah mulai terisolir, Sobat Tribuners. Inilah kondisinya ya, Tribuners ya. Kita lihat meskipun ada beberapa mobil yang masih bisa melintas, namun kendaraan bermotor tentunya beberapa harus meregang atau harus mati mesin, Sobat Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini di Waduk Tunggu Pampang. Lokasi saya berdiri saat ini merupakan akses penghubung menuju ke Antang, tepatnya di Benteng Mekyo bagian Antang, Sobat Tribuners. Ruas jalan Tumanurung juga mengalami banjir atau tergenang di Jalan Tumanurung Raya, Suguminasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Tribuners. Ini air sebelumnya terbilang tinggi tapi sekarang mulai surut.
Satu mobil warna hitam itu mogok karena di tengah jalan, di jalan ruas Tumanurung, Sungguh Minasa, Kabupaten Murea. Pengendara juga terpantau hanya melintas di sisi pinggir karena dua jalur di ruas jalan Tumanurung ini banjir terbenar. Dan air di atas mata kaki orang dewasa. Waduk Borong sedang memantau kondisi terkini luapan yang terjadi di Waduk Borong terdengar. Jadi kita lihat ini aja Waduk Borong, ini Waduk Borong, ini luapan luap ya sampai ke jalan raya terdengar. Ini Waduk Borong terkininya seperti ini. Kenapa ini mobil ini? Mogok atau bagaimana? Ini pantauan kita Tribuners, Waduk Borong saat ini meluap walaupun ini, hujan sudah reda, tapi waduk kalau kita lihat di depan kita ini adalah waduk, ketinggian air tidak surut ya, dan masih memenuhi jalan di sekitaran Waduk Borong ini.
Kasih masuk dulu, kasih masuk Ki. Ini Tribuners ya. Jadi waduk borong ini masih sulit dilewati. Ini Tribuners ya, warga sekitar juga mengarahkan para pengendara khususnya roda 4 ini untuk memilih jalan yang benar, karena ini got-gotnya tidak kelihatan lagi ya, jadi menutupi air, menutupi badan jalan sehingga walaupun ada lubang sulit dideteksi. Nah, ini kita lihat warga sekitar memberikan pengarahan kepada kendaraan-kendaraan. Jadi memang sangat banyak ya warga di sebelah sana yang butuh bantuan seperti ini, butuh bantuan untuk melewati banjir ini Tribuners. Ini kondisinya ya Tribuners. Airnya di sebelah situ yang ada pohon itu memang sangat berbahaya bagi pengendara yang anak juga bermandi. Ini kondisi waduk borong Tribuners yang akibat imbas daripada hujan deras yang menghujam kota Makassar, waduk borong meluap. Kondisinya saat ini seperti sekarang yang kita lihat, air dari waduk meluap sampai ke permukaan jalan, sehingga dan ketinggian air mencapai betis orang dewasa, sehingga motor-motor yang akan lewat akses ini cukup kesulitan. Yang di sana lebih tinggi ya daripada yang kondisi terkini Tribuners. Ini lihat juga di masjid sini banyak motor yang mogok, kemudian mengistirahatkan ya, perbaiki motornya. Kita lihat ya.
banyak warga yang mendorong motornya saat melewati waduk. Seperti yang di sebelah sana juga ya, kita lihat ada yang mendorong motor, ada juga motor yang bisa lewat. Benar. Ini kalau mobil praktis sebenarnya tidak ada masalah. Dari banjir juga ini kita lihat warga menikmatinya, khususnya anak-anak bermain air. Ya, Tribuners, ini saya informasikan pantauan langsung dari Waduk Borong yang hati-hati kesolokan. Ya, Tribuners, warga bahu membahu saling membantu dalam melewati banjir. Tribuners, kita lihat ya. Ini sepertinya mobil. Mungkin cukup sekian pantauan kita secara langsung di Waduk Borong yang sedang meluap saat ini. Kondisi air masih cukup tinggi dan dapat mengakibatkan motor mogok jika dilewati. Tribuners ya. Ini Waduk Borong ini banjir atau meluap dampak daripada hujan deras dan juga mungkin air pasang. Tribuners. Cukup sekian pantauan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, selamat siang Tribuners. Jadi siang hari ini saya sedang berada di Kampung sama ini. Saya juga. Nah, seperti inilah Tribuners kondisi di Antang, perumahan Antang Perumnas di Kota Makassar. Tampak memang banjir terjadi di daerah ini, dan ini memang menjadi daerah langganan untuk ketika hujan turun langsung tergenang begitu Tribuners, sehingga pengendara harus berhati-hati ketika melintasi jalan ini Tribuners. Ada di Jalan Perumnas Antang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Ini banjir terjadi karena memang curah hujan yang tinggi pada 2 hari belakangan di wilayah Kota Makassar, utamanya di Jalan Perumnas. Apa? Lewat sana mah tuh kan orang tadi. Takut ke banjir. Wow. Kondisi yang terjadi di Antang, tepatnya di dekat Waduk Tunggu Pampang, nampak terlihat kondisi motor yang tidak bisa lagi melintas akibat banjir yang melanda Sobat Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini di sekitar Waduk Tunggu Pampang ya. Sobat Tribuners, kita lihat akses motor sudah tidak bisa lagi melintas di sepanjang ruas jalan ini, yang membuat jalan ini terisolir sementara. Kita lihat tidak terlihat lagi batas di antara jalan dengan garis waduk Sobat Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini suasana di sekitar Waduk Tunggu Pampang Sobat Tribuners, pasca hujan deras yang melanda sepanjang hari Sobat Tribuners. Sejak tadi malam memang kondisi curah hujan tinggi melanda Kota Makassar Sobat Tribuners. Seperti inilah kita lihat banyak motor-motor warga yang harus terjebak di sekitar Waduk Tunggu Pampang Sobat Tribuners. Terlihat seperti inilah usaha dari pemotor ya untuk melintas di ruas jalan ini, namun beberapa diantaranya harus terjebak sampai mesin mati Sobat Tribuners. Jadi seperti inilah kondisi terkini di jalan, pokoknya di sekitar Waduk Tunggu Pampang Sobat Tribuners ya. Kita lihat seperti inilah kondisi yang terjadi Sobat Tribuners dimanapun Anda berada ya. Melihat motor bisa melintas, ada beberapa motor ya, motor bebek yang bisa melintas, namun beberapa motor lainnya harus berhenti akibat kondisi
banjir sobat Tribuners. Kita lihat inilah warga yang menerjang banjir sobat Tribuners. Kita masih mencoba motornya untuk menerjang banjir ya. Nah, dia mobil ya yang juga mencoba untuk melintas. Kalau mobil memang masih bisa sobat Tribuners ya, tapi kalau untuk kendaraan seperti motor memang agak sulit, terlebih untuk motor bertipe matic ya sobat Tribuners. Beberapa bahkan sudah mati mesin seperti yang terlihat di sebelah sana, itu beberapa motor mati mesin itu sobat Tribuners, termasuk motor yang berada di depan sini sobat Tribuners. Kita lihat sudah mati mesin ini sobat Tribuners ya. Jadi seperti inilah kondisi terkini di sekitar Waduk Tunggu Pampang yang sudah mulai terisolir sobat Tribuners. Inilah kondisinya ya Tribuners ya. Kita lihat meskipun ada beberapa mobil yang masih bisa melintas, namun kendaraan bermotor tentunya beberapa harus meregang atau harus mati mesin sobat Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini di Waduk Tunggu Pampang. Lokasi saya berdiri saat ini merupakan kita melihat juga masih mencoba menyalakan mesin motornya meski harus mogok sobat Tribuners akibat kondisi air yang sudah sangat dalam sobat Tribuners. Air sudah mencapai selutut orang dewasa Tribuners ya. Kita melihat beginilah kondisi terkini sobat Tribuners ya. Dampak banjir sobat Tribuners. Kita melihat masyarakat himbau warga untuk memutar karena kondisi jalan yang semakin dalam sobat Tribuners di area sana, maupun di belakang sana juga kondisi jalan juga semakin dalam sobat Tribuners ya. Jadi seperti inilah kondisi terkini jalan atau tepat di dekat Waduk Tunggu Pampang sobat Tribuners. Dan untuk kendaraan mobil masih bisa melintas sesekali Tribuners, namun untuk motor memang sulit untuk melintas Tribuners. Jadi beginilah suasana